Karena doa setiap hari kita kan kalau doa berjumpa dengan Tuhan itu membuat motivasi kita itu tumbuh, bahkan motivasi kita itu terbakar. Jadi ya. kayak orang bilang on fire. Shalom semuanya, apa kabar semuanya? Ini merupakan podcast pertama kali kita di GBI Sangkakala Singkawang Grand Mall. Dan suatu kehormatan bagi kita, tamu pertama kita yaitu Pak Yohanes Anwar. Apa kabar Pak? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini Pak, ini kan Ya. saya kan masih jemaat baru di sini kan. Dan saya juga baru kemarin kenal Bapak kan. Ya, Saya mau nanya Bapak berasal dari mana asalnya? saya dari Bekasi. Bekasi di mananya Pak? Bekasi itu di Jawa Barat. Jawa Barat sana ya? Dekat Harapan Indah. Oke. Ah, Ini kan ya. ini kan di Singkawang nih. Berarti kemarin tuh perjalanannya gimana tuh? Perjalanannya tuh? Apakah Bekasi, Pontianak langsung Singkawang atau ada mampir gimana ceritakan? Dari Bekasi kita ke Pontianak, terus ke Sintang. Sintang dulu ya? Iya, dari Sintang ke Sanggau. Sanggau lagi? Iya, Waduh, Sanggau luar ke biasa. Ngabang lagi? Sungai Pinyu. Sungai Pinyu. Baru kita sampai di Singkawang. Singkawang. Oh ya. Dan kemarin juga saya dengar Bapak ke Sambas ya? Iya, kunjungan biasa. ke Sambas. Itu dalam satu hari perjalanan berapa kali kadang tuh? Iya, lumayan ada 3-4 kali 3-4 kadang-kadang kali ya, luar tergantung biasa situasi. Waduh, luar biasa. Iya. Dan ini juga saya punya satu pertanyaan nih. Saya sebagai orang Singkawang juga, jemaat di sini juga. Iya. Pertanyaannya gini, kenapa Bapak bisa milih Singkawang sebagai tempat untuk melayani? Nah, Kan saya potong sebentar Ya. ya. Kan di Singkawang, kan di Kalimantan ini kan kotanya kan banyak. Kenapa pilih Singkawang itu? Nah, justru itu waktu di Bekasi saya doa, tiba-tiba ada satu kata-kata Singkawang. Saya bilang Singkawang di mana gitu ya. Oh, Terus saya tanya teman di Pontianak. Dia bilang Singkawang itu agak 3 jam 4 jam dari Pontianak. Saya bilang bisa nggak nanti kita ke sana? Bisa, dia bilang. Akhirnya saya ke Pontianak. Ya tapi singgah dulu di Ngabang. di Ngabang dulu. Nah, baru ke Singkawang. Itu karena Tuhan sih yang suruh. Karena Tuhan. Luar biasa ya. Jadi waktu itu dengar Singkawang, sampai di Singkawang, gimana tuh pendapat Bapak pertama kali ke Singkawang? Nah itu waktu sampai saya bingung, kok semua kotanya nggak terlalu besar awalnya. Cuma ada gunung-gunung gitu ya, bukit-bukit itu bagus sekali. Iya. Dan akhirnya saya nginep di Hong Kong Inn. Oh, Hong Kong Inn ya. Pertama kali itu. Dan paginya saya keliling doa, jalan kaki. Jalan kaki. Nah di tengah perjalanan itu tiba-tiba ada seperti suara, kamu buka di sini pelayanan. Nah saya bilang di mana Tuhan? Tiba-tiba Tuhan perlihatkan ini. Singkawang Grand Mall. Singkawang Grand Mall. Saya nggak tahu kalau ini mall. Tiba-tiba saya deket-deket, ini kayak mall gitu kan. Kemudian masuk, ketemu dengan manajernya. Dan puji Tuhan, dia bilang ada tempat di sini, ya udah. Kita bilang oke, kita siapin nanti gitu. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Perjalanannya luar biasa. Iya. juga ya. Ya makanya dari orang Singkawang sendiri, awalnya saya sendiri sering ke mall nggak tahu loh GBI ada gereja di dalam mall ini. Saya nggak tahu loh. Saya apalagi saya kan masih baru kan, baru di sini kan, jemaat baru. Jadi banyak juga teman saya biasa nanya saya, kok biasa ibadahnya di mana? Saya bilang di mall. Di mall ibadah di mana? Ada gereja GBI di sana. Kaget dia. Ternyata di mall bisa ada gereja juga. Ada semua karena Tuhan. Iya. Sekali, luar benar-benar waktu masuk sini kan aneh katanya. Biasanya gereja kan di bangunan gereja. Tapi Tuhan suruh sini ya saya berjalan aja. Dan singkat cerita, oke, setuju semua kontraknya. Nah, kita mulai renov tempat ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sampai sekarang udah berapa tahun ini? Jalan 6 tahun ya. Jalan 6 tahun ya? 6 tahun. Kalau saya sih ke sini udah sekitar 7 tahun. 7 tahun. Sebelumnya kan mondar mandir gitu ya. Pantau ya. Pantau di mana terus di mana sampai akhirnya gereja ini dimulai itu bulan Februari 2017. 17 ya. Sampai saat ini. Berjalan, puji Tuhan, bisa ketemu. Wah, hand nih luar biasa, Mr. Hand. Wah, luar biasa saudara. Aduh guys, ini luar biasa sekali guys. Jadi gini juga nih,
Saya kan jemaat baru juga, yang tadi saya bilang. Tapi beberapa kali saya mendengar firman yang dibawakan Bapak kan. Bapak bawainnya, saya mendengarnya. Terus saya lihat gimana bersukacitanya Bapak di depan sana kan. Dalam hati saya bertanya, Bapak ini umurnya berapa ya? Kok gembira sekali, bersukacita sekali sampai lompat-lompat kadang. Maaf ya Pak ya, saya katakan apa adanya ya. Saya sampai nanya loh ke teman saya, wah itu umur Pak Yohanes itu berapa sih, kok semangat banget. Saya dengar kalau nggak salah 60 lebih ya Pak? 65. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi semangatnya itu luar biasa. Jadi mau nanya nih, apa yang mendorong Bapak itu tetap semangat sampai seusia segini untuk melayani Tuhan? Karena doa setiap hari. Kita kan kalau doa berjumpa dengan Tuhan, itu membuat motivasi kita itu tumbuh, bahkan motivasi kita itu terbakar. Jadi kayak orang bilang on fire. Yes. Ya, sampai saat ini tetap on fire. Karena Tuhan semuanya. Karena Tuhan, benar. Puji Tuhan. Ini kan banyak nih anak muda yang pastinya ya yang susah lah seperti Bapak ini semangatnya. Kan masih banyak yang seperti itu. Jadi saya mau minta pesan dari Bapak buat anak-anak muda zaman sekarang. Generasi Yeremia katanya kan, untuk bagaimana menggerakkan atau memotivasi mereka agar mereka bisa melayani Tuhan di usia mereka yang sekarang. Ya, sebenarnya mudah ya. Kalau dimulai dari doa, itu kan semakin kita bersemangat. Karena tanpa doa kita tidak akan bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Di waktu kita berdoa, Roh Kudus turun, semangat, anak-anak muda bisa bangkit lagi. Kuncinya doa. Kalau kita berdoa, saya percaya anak-anak muda, terutama generasi Yeremia itu mempunyai satu spirit yang yang menyala-nyala gitu. On fire karena doa. Itu karena doa sih. Niat juga. Ya, tapi dengan doa saya percaya anak-anak muda akan dibangkitkan. Seperti kami di Bekasi, itu anak-anak mudanya luar biasa. Kalau dia nyanyi itu lebih tinggi loncatnya dari saya gitu. Kenapa? Karena dia on fire. Karena mereka suka berdoa. Sabtu kumpul berdoa, tiap hari mereka ada doa. Sehingga membuat motivasi mereka tuh semakin on fire. Gitu. Itu pemuda-pemuda yang di Bekasi. Di sini harus bisa juga. Pasti bisa anak-anak muda di sini. Pasti dimulai dari Mr. Hand. Wah, amin. Semoga dijadikan alat sama Tuhan. Amin. Benar. Iya. Oke Pak, terima kasih waktunya. Jadi guys, untuk kalian semuanya ini merupakan podcast pertama kami. Jadi jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Oke, thank you semuanya. God bless you guys. Dadah.